Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sudah hadir dari tadi sholat subuh di sini yang terhormat akhinal kiram Ustadz Ibnu Soleh yang akan memberikan pencerahan pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarr ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar wa rabbi a'udzu bika min adzabin nar wa min adzabil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Selasa pagi Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekalipun hujan masih banyak jamaah yang hadir karena ini awal. Jadi kalau awalnya sudah tidak semangat, nanti khawatir perjalanan berikutnya menjadi lemah, tidak lebih semangat lagi. Mengingat beberapa saat kita sempat istirahat pasca Ramadan, kemudian 1 pekan setelah Idul Fitri, dan kelihatan ini kemudian kita gerakkan kembali. Beberapa majelis taklim telah memulai kegiatannya, namun tetap saya mengingatkan sebagai orang yang tiap hari memonitor kondisi pasien di rumah sakit, ingin saya sampaikan pandemi belum selesai dan trennya naik lagi, jumlahnya bertambah lagi. Dan tempat tidur di rumah sakit, kalau yang di keraton itu ada 2 tempat, yaitu ruang anggrek dan ruang seruni, itu juga penuh semuanya. Ruang anggrek itu digunakan untuk yang betul-betul membutuhkan pengawasan 24 jam, ya, kondisi pasien. Ruang seruni itu ruang yang dipakai bagi pasien yang sudah mengalami peningkatan kondisinya lebih baik daripada yang di anggrek. Nah, sekarang memang tidak seperti dulu ngantri pasien itu, tapi masuk keluar, masuk keluar. Kalau dulu belum ada yang keluar, yang masuk sudah sampai 6 orang. Sehingga di ruang IGD, isolasi IGD itu juga kadang numpuk sampai 6-7 orang. Dan sesuai informasi Gubernur Jawa Tengah, varian baru yang dari India itu juga sudah
sampai Jawa Tengah. Ya, ini virus Bollywood ya. Virus India ini. Ya, tolong dipatuhi tetap protokol kesehatan. Ya. Protokol iman, kita meyakini betul bahwa ini adalah kehendak Allah. Yang kena sembuh itu karena kehendak Allah. Yang kena dan lewat tidak bisa hidup lagi itu juga karena kehendak Allah. Yang tidak akan kena itu juga atas kehendak Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah tawakal kepada Allah. Ya, dengan protokol iman, berdoa jangan berhenti itu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan berhenti doa itu. Ya, doa itu kita butuhkan setiap saat. Ya, bukan setelah kita merasa aman terus tidak memanjatkan doa. Kemudian protokol aman. Ya, kita sudah banyak yang lupa. Karena kadang-kadang kita termakan oleh berita-berita yang berseliweran. Ya, membandingkan masjid dengan pasar, membandingkan masjid dengan mall, itu sesuatu yang berbeda jauh. Ya, karena masjid adalah tempat yang bersih, tempat ibadah, ya. Dan kalaupun ada yang kena, dan itu akhirnya fitnahnya bukan hanya untuk yang kena, tapi untuk agama kita. Tempo hari ada orang yang izin ke saya, izin Pak, ini alhamdulillah orang ini izin, Ustadz saya positif, tapi tetangga saya nggak ada yang tahu. Keren kan? Jamaah saya. Lah terus kenapa Bapak? Boleh enggak Ustadz? Saya minta izin, pingin sholat id. Karena ini setahun sekali Ustadz. Tapi Bapak positif. Iya Ustadz. Pak tolong Pak, kasihani teman-teman kita, kasihani jamaah yang lain. Tapi kan tetangga nggak ada yang tahu Ustadz. Ini masalahnya Pak. Jadi dia merasa tetangga nggak ada yang tahu. Alhamdulillah dia izinnya ke saya, dan saya tidak mengizinkan. Ya, saya tidak mengizinkan. Bapak tolong, kalau sampai Bapak keluar, saya hubungi Babinsa. Bapak diambil paksa nanti. Ya. Nah, alhamdulillah orang itu manut Pak. Begitu manut, saya minta isolasi mandiri. Ya. Dan untuk meninggalkan rumah yang ditempati menuju rumah lain. Alhamdulillah orang ini punya rumah 2. Yang satunya di Ndoro. Isolasinya di Ndoro. Di Ndoro sudah terkondisikan. Ya, sekalipun lingkungannya tidak ada yang tahu, tapi terpantau. Ya. Terpantau dan kemudian tidak banyak keluar rumah. Kebutuhan dipenuhi oleh puskesmas. Ini kebersamaan kita dibutuhkan. Begitu ini sembuh Pak, orang ini sembuh, jamaah saya berikutnya ngabari, saya juga positif Ustadz. Saya ini jadi pusing Pak, karena jamaah pengajian saya kan di mana-mana itu. Oke Pak, jangan positif. Mau isolasi di mana? Di rumah atau di Balai Diklat? Atau di Wonokerto? Kondisi OTG, baiklah di rumah saja. Kemudian kita laporkan, terpantau alhamdulillah. Yang terpantau ini aman Pak. Yang repot yang tidak terpantau dan OTG, merasa tidak ada gejala, merasa tidak ada keluhan. Sehingga apa? Halal bihalal hadir, ya tak? Pengajian hadir. Jamaah saya di belakang Unikal Pak, akhir Ramadan 5 orang kena. Jamaah saya gara-gara tadarus bersama. Tadarusnya buka masker, melingkar di tengah-tengah. Masjidnya ber-AC, ruangan tertutup, 1 kena, ya positif, langsung dibawa rumah sakit Bendan.
Dibawa di rumah sakit Bendan, kondisinya menurun terus karena ada komorbidnya, riwayat jantung, ya. Wah, ini ternyata sampai membuat puisi ya, takut mati judulnya, dikirim ke saya. Waduh, istri 2 takut mati, apalagi saya yang istrinya 1 ya. Nah, yang repot yang bareng tadarus tadi, ada yang sadar langsung swab, hasilnya positif, suami istri langsung karantina mandiri, isolasi mandiri. Yang satunya ini menghilang, Pak. Yang satunya menghilang. Begitu tahu ini positif, ini menghilang. Dihubungi teleponnya tidak bisa, rumahnya didatangi petugas juga tidak dibukakan. Kita kan mau mengakses bagaimana kondisinya nggak bisa. Ini gambaran real di lapangan. Dan saya tidak malu-malu, istri saya pun kena. Saya ceritakan. Istri saya kena, ya satu keluarga, ya begitu istri saya kena, itu istri saya, apa yang terjadi pada istri saya? Lagi masak, kan swab kan nunggu berapa hari, istri saya lagi masak, Pak. Begitu dapat WA dari dinas kesehatan, dinyatakan positif, itu yang lagi dimasak jatuh semua, itu tumplek semua. Padahal posisi saya masih di luar. Telepon saya tidak angkat karena masih taklim, ya. Ini bedanya istri dengan ibu. Kalau yang telepon ibu langsung tak angkat. Kalau yang telepon istri nggak saya angkat kalau taklim. Karena bisa jadi istri yang mana kan? Nah, ini Pak Mirwan yang ngajari saya. Itu jatuh semua, Pak. Kenapa? Karena khawatir di rumah ada anak. Akhirnya begitu saya sampai rumah, saya tenangkan. Ya, baru kali ini saya menenangkan istri saya. Ya, karena istri saya orangnya sangat tenang. Tapi ketika dinyatakan positif, hilang itu. Kendalinya hilang. Saya pantau, ayo Umi mau di mana? Isolasi mandiri atau di balai diklat. Ya. Dipikir karena yang dibutuhkan kenyamanan. Orang yang begitu kebutuhannya adalah nyaman, kebutuhan utama. Sebab dengan nyaman ini akan meningkat imunnya. Pertama di rumah aja, Bi. Mateng, yakin? Enggak. Kenapa? Ada anak-anak. Anak-anak ya anak kelas 1 SD kan enggak paham. Tapi tak kasih kamar 1, udah di dalam aja. Alat-alat makan kita pisahkan, handuk kita pisahkan, kamar mandi kita pisahkan. Ya, semua kebutuhan kita pisahkan. Setelah itu kita komunikasikan dengan yang lain yang hasil swabnya positif. Ternyata satu sekolahan ada berapa? 18. Itu di tempat istri saya. Coba hubungi yang lain, gimana? Yang lain banyak yang minta ke balai diklat. Banyak yang minta ke balai diklat. Oke, ke balai diklat. Saya antar pakai motor. Itu yang di balai diklat pada bingung. Kok ngantarnya pakai motor, Pak? Jenengan nggak takut? Lah kenapa takut? Ini istri saya. Nah, kalau istri orang, baru saya takut dipendungi nanti. Bapak ini ditanya serius guyon. Lah daripada stres, nggak nular kan? Ya enggak, Pak. Wong itu enggak berhadapan. Ya udah, saya masukkan ke balai diklat. Didata, didaftar, dicek lagi kesehatannya, ya, tensinya, nadinya, kadar oksigen, ya, sampel darahnya dicek lagi. Istri saya 10 hari, ya, 10 hari di balai diklat. Alhamdulillah terjamin. Ya, pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu masih punya dana untuk memenuhi kebutuhan isolasi. Karena di Pemkot, Pemda lain, ya cuma disediakan tempat, makan minum keluarganya yang suruh nyarikan. Wah, kita 3 kali dalam 1 hari itu terpenuhi, Pak, termasuk buah-buahan. Terus saya lihat jadwalnya bagus di balai diklat itu. Ada senam pagi, ada berjemur, ada kajiannya. Ini kan luar biasa. Maka saya support dan alhamdulillah 10 hari karantina istri saya naik 2 kilo. Wah, berarti kan sehat ini kan.
Dan habis itu cek akhir dinyatakan bebas COVID. Lah kalau yang mandiri tidak terpantau itu harus swab ulang. Harus swab ulang. Jadi tidak bisa dinyatakan sehat sebelum ada cek akhir. Sementara yang di Balai Diklat langsung mendapatkan sertifikat piagam dinyatakan bebas COVID. Ya. Ini sekedar informasi, tapi informasinya agak lama, mohon maaf ya. Supaya kita tahu kondisi real di masyarakat. Ya, jadi yang sudah kena itu banyak. Sudahlah kita ndak usah termakan oleh informasi apa? Ini bukan pandemi tapi ini plandemi. Kita Muhammadiyah, cara berpikirnya tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang mengatakan ini konspirasi, ya. Kita tidak berpikir cara seperti itu. Cara berpikir Muhammadiyah bagaimana menyelamatkan umat dan bagaimana mencegah supaya tidak terkena. Ya, itu cara berpikir Muhammadiyah. Sehingga mari kita sebagai warga Muhammadiyah taat terhadap aturan-aturan yang ada. Jangan sok nekat. Ya, beberapa teman saya yang nekat itu mati, ya, Pak. Betul, serius. Yang kemudian kena baru minta maaf, yo ada gitu. Ustadz minta maaf, saya dulu tidak percaya. Ya saya maafkan. Padahal yang nakal kan virusnya, bukan saya. Ya sudah. Yang penting kita lindungi keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga kita bisa terhindar dari virus tersebut. Nih. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajiannya apa ini? Mau sholat khusuf atau apa ini? Pengajiannya mau apa ini ibu-ibu? Halal bihalal, ya udah ini aja ya. Memahami makna doa Lailatul Qadar. Sekalipun sudah lewat, tapi kadang-kadang kita tidak paham. Karena cuma lewat saja ya. Yang mau nambah boleh Pak. Ini tadi Komandan Edi menyampaikan ke saya dibuat 200 porsi. Ini yang datang kan gak ada 200. Dan satu orang 2 dan. Daripada sisa Pak. Ya. Sudah menghubungi saya. Ya. Bapak Ibu, saya bacakan hadisnya. Hadatsana Wasil ibn Abdul A'la al-Kufi, qala hadatsana Abu Bakr an Asim an Zirrin qala qultu li Ubay ibn Ka'ab anna alimta Abul Mundir annaha lailat 27 qala bala akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam annaha lailatus sabihatuha tatlu'us syams laisa laha syu'ar fa'adatna wa hafidna wallah laqad alima Ibnu Mas'ud annaha fi Ramadan wa annaha lailah 27 walakin kariya ayyukhbirukum fatatakkilu hadza hadis hasan sahih. Ya, ini tentang informasi Lailatul Qadar ya. Yang akan saya sampaikan bukan ininya, tapi bagaimana kita memahami doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang bertanya, Ustadz yang ditambah karim bagaimana? Kan ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada ya Pak ya? Kalau ditarjih pakai karim apa tidak? Ayo, jarang baca tarjih mesti ini. Kalau ditarjih pakai karim apa tidak? Ayo. Kalau Ramadan pakai. Kalau teksnya yang di buku tarjih pakai apa tidak? Tidak. Prakteknya pakai apa tidak? Ada yang tidak, ada yang pakai gitu ya. Dah, sebetulnya sama kok ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini yang banyak kita baca di akhir Ramadan, 10 hari terakhir dari tanggal 20 ya, malam 21 sampai akhir ya. Ini satu harapan, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka senang memaafkan. Maka maafkan kesalahanku. Ya, ini adalah satu pengakuan yang nyata kita kalau salah itu ingin dimaafkan. Iya apa tidak? Bu, iya apa tidak?
Ibu-ibu 2 enggak apa-apa, nggih. Nambah enggak apa-apa, ya. Yang 1 bungkus katanya, ya. Kita ini manusia yang kalau punya salah ingin dimaafkan. Tapi kadang-kadang ego kita itu melampaui semuanya. Ketika kita salah ingin dimaafkan, ketika orang lain salah kepada kita, kayaknya kok abot untuk memaafkan. Betul ya, Bu? Bu? Kok terus mangan orang ngaji? Iki piye to? Ditakoni kok meneng, wae arep jawab kok lontonge sik neng. Bu. Iya, kita kalau salah minta maaf sama Allah, pengen dimaafkan apa tidak? Pingin. Tapi kalau ada orang lain salah dengan kita bisa memaafkan apa tidak? Bisa, walaupun suami selingkuh. Nah, kan? Iya kan? Suami nikah lagi. Gimana? Dimaafkan apa tidak? Enggak, Pak Fit. Enggak, Pak Fit. Wah, posone ora lulus gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini memang diperintahkan oleh Nabi. Ya, karena Aisyah pernah bertanya kepada Nabi. Ya, bagaimana sih kalau kita ketemu Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Ya doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu? Suruh. Nama Allah di sini Al-Af dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi sifat pemaaf itu merupakan bagian daripada nama Allah, dan dalam Al-Qur'an disebut beberapa kali, Pak. Yang pertama disebut ya bersama dengan Al-Qadir. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana, nah ini di belakang, kana afuwan qadiron. Kana afuwan qadiron. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Padahal penguasa itu biasanya susah untuk memberi maaf, Pak. Ya? Iya. Iya, penguasa itu susah. Kenapa? Dia merasa berkuasa, kok ngapain ngasih maaf? Ya, tapi yang tidak berkuasa, yang lemah pasti minta maaf, minta pengampunan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu Maha Pemaaf. Ya, dan Maha Kuasa. Artinya apa? Bisa saja membalas dengan sesuatu yang sama. Membalas dengan sesuatu yang sama. Ketika didolimi, dia bisa berbuat lebih daripada itu. Maka ada 3 level orang bersilaturahmi. Orang memaafkan itu ada 3 level. Nanti kita bahas. Jenengan tolonglah kalau mau nambah ngomong, jangan saya yang ngomong terus. Dan Edi tolong dan piringnya ganti apa-apa. Nah, Bapak Ibu, yang kedua Al-Afun digandeng dengan nama Al-Ghafur. Yang pertama digandeng dengan Qadiran, yang kedua digandeng dengan Ghafuran. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, terus bedanya apa? Pemaaf dengan pengampun itu bedanya apa, Pak? Sego ayam dengan lontong ayam bedanya apa? Bedanya lontong sama sego, ayamnya sama, bahan dasarnya sama, beras. Lagi ngaji kok bahasa lontong. Lah wis entek. Bahkan di dalam surat An-Nisa disebutkan faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allah afuwan ghafura 2 kali ya. Di surat An-Nisa 43 dan di surat An-Nisa 99. Afuwan ghafura. Bapak Ibu, ayat-ayat tadi menyebutkan nama Allah Afu yang memiliki sifat pemaaf, menunjukkan bahwa Allah senantiasa dikenal bersifat pemaaf. Allah pasti mengampuni, Allah pasti memberi maaf kepada hambanya walaupun sering berbuat dosa. Ya, walaupun sering berbuat dosa, dan mereka sangat berhajat untuk mendapatkan maafnya Allah. Ya, untuk mendapatkan maafnya
Allah. Saudara sekalian, saya sering ditanya begini, Ustadz, bagaimana dengan orang tua kita yang menelantarkan kita, ya, sejak kecil kita dibuang, kemudian dipelihara, diasuh oleh orang lain. Apakah orang tua yang begini harus kita maafkan? Ada pertanyaan begitu Pak kemarin setelah Lebaran. Tamu-tamu yang datang ke rumah saya, ya padahal saya tidak open house ya. Karena ini biasa lah, urusan waris kan begitu Pak, ujung-ujungnya kan gitu. Ya, gimana, apa saya harus memaafkan? Saya katakan kamu harus memaafkan. Sampai ibumu seorang pelacur pun kamu harus cium tangannya, harus memaafkan. Ya, karena adanya kamu disebabkan ada orang tuamu. Ya, dan pas akhir Ramadan saya kedatangan tamu yang baru pulang dari Taiwan. Dia seorang pelayaran yang mencari ibunya. Sekarang usianya 30 tahun baru mencari ibunya dan baru tahu kalau selama ini dia dipelihara, diasuh oleh orang lain, bukan ibunya. Dan ternyata ibunya orang yang menelantarkan anak itu, yang sekarang kerjanya pelayaran di Taiwan itu. Ustadz, saya ingin ketemu. Loh, kok tahu saya dari mana? Saya dari jamaah Ustadz yang ada di Pemalang, di Podosugih Pemalang. Namanya siapa? Namanya bapak ini. Terus tak telusuri, oh ya udah, saya ada jadwal pengajian di Pemalang, kota sana. Oke, saya minta ceritakan coba. Ceritanya ibu saya itu hamil di luar nikah. Anaknya sendiri akhirnya dikasih tahu kan, ya, sama orang yang mengasuhnya. Ibu saya itu dulu hamil di luar nikah. Karena malu tidak, ya, punya suami, akhirnya saya sebagai anak ditelantarkan dan diambil oleh orang Pemalang. Nah, saya baru dikasih tahu sekarang oleh orang tua asuh saya kalau saya bukan anak kandungnya. Dan saya dikasih tahu untuk mencarinya kemana? Alamatnya Tirto. Karena dulu kakeknya dia itu anggota marinir, tapi istrinya guru SD. Ya, dicari di situ. Ya, sampai hari ini belum ketemu. Tapi saya minta nomor telepon yang bersangkutan. Kalau nanti ketemu akan saya beritahu. Ini anak loh Pak, ya, yang tetap mencari ibunya walaupun ibunya mentelantarkan karena aib hamil di luar nikah. Ya. Maka kalau yang masih punya ibu terus kok, ya, tidak bisa berbakti, ya, saya ingatkan, surga tidak akan bisa dimasuki anak-anak seperti itu. Surga tidak bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang tidak menghormati orang tuanya. Hatta orang tua yang berbeda agama sekalipun harus kita hormati. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi kebutuhan kita mendapat ampunan Allah itu lebih daripada kebutuhan kita untuk makan dan minum. Maka kita harus sadar kebutuhan kita, ya, kepada Allah melebihi daripada kebutuhan makan dan minum. Kita minta maaf, kita butuh ampunan. Kenapa? Karena kalau kita tidak, ya, dimaafkan oleh Allah, bagaimana? Ya, bagaimana kita akan meminta maaf dan kepada siapa kita akan meminta maaf? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perlu diketahui sifat pemaaf Allah ini lengkap, komplit dibanding yang ada pada diri manusia. Maka mari kita kaji makna al-afu. Ya, kalimat afa, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab, yang pertama apa? Afa itu memberi dengan penuh kerelaan tanpa syarat. Jadi kita memaafkan kepada orang lain itu tanpa syarat. Kadang-kadang kita kan, oke, Bapak saya maafkan, tapi ceraikan yang sana. Gitu ya Bu ya. Halo Ibu, kok bar kenyang terus ngantuk? Oke Pak saya maafkan, oke saya maafkan, tapi ceraikan yang sana. Ibu, itu memaafkan apa bukan? Tidak ya? Itu tidak memaafkan. Soalnya dengan syarat. Dengan syarat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka al-afu yang diberikan Allah kepada hambanya itu tanpa syarat. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa.
dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih baik dari keperluan. Artinya memaafkan itu memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta. Paham ya? Paham apa tidak? Memaafkan itu memberi sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta. Ya sudah Pak, saya maafkan. Lo jalur rumahnya terus Bu. Bahaya Bu. Ya udah Pak, saya maafkan ya. Tolong kalau ke sana ini beras, ini gula teh, ini gula, tolong dibawa buat yang di sana. Orang teko? Aduh, orang teko. Nggak, nek itu saya bicara mertua saya. Mertua saya begitu. Mertua saya itu 3 Pak. Iki orang-orang terus ngasih semangat pada diri saya ya, tidak ya. Mertua saya itu 3. 3 itu meninggal, 1 itu yang pertama. Istri kedua ditunjuk oleh istri pertama ketika mau meninggal. Kan kayak sinetron. Ya, Bah. Ini kayaknya nggak lama lagi ya karena sakit-sakitan, terus berwasiat tolong kalau mau nikah sama si A, dan akhirnya dilaksanakan kan, itu wasiat yang baik. Dan ini open, ini yang jadi mertua saya sekarang yang nomor 2 ya, nyambung lah. Terus dapat yang ketiga. Yang saya kaget ketika saya nikah dengan istri saya nikah, saya tinggal di rumah istri mertua yang kedua. Itu tiba-tiba mertua saya yang laki-laki tanya, Mas sudah ke rumah ibu apa belum? Lah saya kan bingung Pak, wong saya ini di rumah ibu, ditanya sudah ke rumah ibu apa belum. Saya tanya ibu yang mana Pak? Mantu kan belum tahu apa-apa. Ibu yang kesesi gitu. Oh bapak punya nggih gitu. Ya akhirnya saya silaturahmi ke sana. Saya memperkenalkan diri, saya mantu bapak yang nomor sekian. Dan ketika mau ke sana, ya, ibu yang kedua itu ndak melarang, malah ini tolong nanti dibawa. Tak lihat kan, beras, gula, teh. Wah, luar biasa ini. Iya, luar biasa. Mau ke tempat yang ketiga disuruh membawa oleh-oleh. Begitu ya Bu? Kok iya nih setengah orang ikhlas, ditutupi masker sih ya. Maka perhatikan betul ayatnya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Memberikan sesuatu yang lebih ketika ada orang minta maaf kepada kita dengan penuh keridhaan. Itu makna afun. Dan Allah karakternya seperti itu. Ketika Allah memberikan maaf kepada hambanya. Yang kedua, makna daripada afun adalah al-izalah. Seperti kalimat afatir rih al-athar. Angin telah menghapus jejak. Artinya apa? Lupakan yang sudah terjadi. Kan begitu. Itu memaafkan. Lupakan yang sudah terjadi, bukan diungkit-ungkit terus. Bisa enggak melupakan? Abot. Kerungu aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan betul. Yang pertama tadi memaafkan dengan memberikan sesuatu yang lebih. Yang kedua, melupakan sudah. Sebab kalau diingat pasti akan muncul lagi masalah. Ya sudah tenang nih, sudah memaafkan, tapi yang itu kemudian diingat, dulu jenengan gini, ya udah. Muncul lagi bara api di situ. Ya, maka ketika kita membaca Allahumma innaka afuwun, berarti kita minta ampunan tanpa syarat. Minta ampunan yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Dan ketika kita membaca doa Allahumma innaka afuwun, berarti kita minta sama Allah supaya Allah itu melupakan semua dosa-dosa kita dengan cara menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terhadap Allah saja seperti itu, mestinya kita terhadap sesama juga seperti itu, ya.
Mestinya kita terhadap sesama juga seperti itu. Ya. Artinya jangan egois. Ketika kita punya salah kita minta dimaafkan, tapi ketika orang lain punya salah kepada kita, susah maafkan. Ya. Sama itu dengan orang yang mensahkan hutang tapi kemudian diungkit terus. Ustadz, saya itu ikhlas, nggak apa-apa, sudah bismillah. Ya, udahlah bismillah. Sesuai dengan perintah Allah. Kalau orang nggak bisa nyaur utang sudah sekian lama, ya niatkan untuk sedekah. Tapi nanti muncul lagi ketika orangnya sudah naik, ya ekonominya, wah apa itu dulu punya utang, itu namanya belum ikhlas. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perlu diketahui bahwa afun ini, ya, maknanya menghilangkan, menghapuskan ridho, bahkan memberi, itu puncaknya. Afun itu artinya menghilangkan, udah kesalahannya kita hapus. Kemudian apa? Ridho, kita ridho dan tidak sekedar ridho untuk memaafkan, bahkan kita memberi sesuatu yang lebih. Itu makna afuwun. Ya, makanya gandengannya itu apa? Afuwun qadiron, afuwun ghafurun. Itu gandengannya dalam Al-Qur'an. Ya, kita mampu membalas, tapi kita tidak akan membalas kecuali dengan yang lebih baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diketahui di sini perbedaan antara afuwun, Maha Pemaaf, dan Ghafarun, Maha Pengampun. Tentu ini ada pertanyaan, apa bedanya pengampun dan pemaaf? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bisa kalau kita memahami, akan kita rasakan bagaimana keistimewaan daripada asma Allah Al-Afuwun, ya, dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka harus tahu perbedaan antara afun dan ghafurun. Bapak Ibu, pada dasarnya semua nama Allah sangat baik. Walillahil asmaul husna. Ya. Akan tetapi afuwun memiliki makna yang lebih daripada maghfirah. Maka kenapa kita tidak disuruh banyak istighfar ketika mendapat Lailatul Qadar, tapi diperintahkan banyak membaca Allahumma innaka afuwun Tuhibul afa fa'fu anni. Kenapa tidak diperintahkan untuk memperbanyak istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bacanya Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fu anni. Karena kalau maghfirah dosa itu masih ada. Ketika maghfirah yang kita dapatkan dari Allah, ya, dosanya masih ada. Dianggap masih ada oleh Allah. Tapi kalau afuwun, Allah sudah menghapus, melupakan, ridho, bahkan Allah memberi dengan yang lebih baik. Itu perbedaannya di situ, Pak. Maka 10 hari terakhir Ramadan itu waktu yang sangat singkat, hanya setahun sekali. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah, pemaafan dari Allah, sehingga setahun kemudian betul-betul dia mendapatkan kebaikan dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dosanya akan ditutupi di dunia dan di akhirat. Itu dengan afuwun. Ya. Ditutup supaya tidak kelihatan dari pandangan makhluk. Ya. Dan Allah tidak akan menyiksanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang maaf tadi betul-betul Allah sudah menghapuskan. Ya, Allah sudah menghapuskan. Oleh karenanya Bapak Ibu, halal bihalal itu kan intinya di situ sebetulnya. Tapi kan ya tetap saja ada, Pak, ya. Orang halal bihalal datang ketemu ndak salaman ya ada. Kalau sekarang mungkin alasannya pandemi gitu ya, ndak salaman. Tapi yang normal tuh kadang-kadang salaman dilewati, Pak, gara-gara orang cocok. Orang teko. Kadang-kadang ada yang begitu, Pak. Ya, apakah masalahnya masalah yang lain, apakah masalah utang piutang, apakah masalah waris? Yang paling banyak ya masalah waris. Ya. Yang paling banyak itu masalah waris, penyebab utama itu, Pak. Ini kalau bicara internal keluarga yang berasal dari satu nasab.
yang berasal dari satu darah itu biasanya penyebab utamanya masalah waris. Belum bubar. Lah wong saya itu akhir Ramadan harusnya fokus iktikaf, Pak. Diminta tolong di daerah Bumirejo Ulu Jami, Pak. Sampai jam 1 malam. Urusan waris. Sudah begitu yang ditunggu malah pergi ke Semarang, enggak mau ketemu. Lurahnya itu sampai geleng-geleng. Kan melibatkan orang kelurahan juga, kadusnya kan gitu, Pak. Sekretaris desa cari yang tahu ya tanahnya di mana kan gitu. Itu terjadi betul. Hanya Ramadan kemarin saya agak terganggu itu, Pak. Ya, tapi nggak ditolong juga kasihan. Karena masalahnya ruwet gitu. Ya. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perbedaan antara afuwun dengan maghfirah kita harus tahu. Ya, makanya Allahumma innaka afuwun ya itu diperintahkannya pada saat 10 hari terakhir. Coba aja dengan baca Allahumma innaka afuwun di luar Ramadan pasti dianggap lucu, Pak. Tapi kalau istighfar setiap waktu, setiap saat. Karena memang ada penempatan, doa itu ada tempatnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Sekarang doa habis subuh yang disunahkan apa? Pagi-pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu kan memang ada. Kalau asbahna jelas, asbahna wa asbahal mulkullah, itu zikir pagi. Ya, doa itu ada yang disunahkan pada waktu-waktu tertentu. Posisi sujud doanya beda dengan posisi ruku misalnya kan begitu. Tapi juga ada doa yang bisa dipakai untuk semuanya. Lah Allahumma innaka afuwun ini kan hanya diperintahkan pada saat mendapati Lailatul Qadar. Itu yang sesuatu istimewa banget. Ya, kalau istighfar kapan saja. Dan ternyata antara afuwun dengan maghfirah itu memang beda. Ya, maghfirah masih ada dosa walaupun kita sudah diampuni, cuman ditutupi gitu loh. Perintahnya kan perintahnya di Ramadan 10 terakhir. Kan sama-sama di Ramadan pun di awal Ramadan nggak diperintahkan itu kan? Iya enggak? Kalau di awal Ramadan yang kita baca apa? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan itu kan? Kebanyakan itu kan? Nah ini kan baru diperintahkan ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah apa yang harus kami baca nanti ketika bertemu dengan Lailatul Qadar. Aisyah kemudian diberitahu oleh Nabi, kamu baca ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'anni. Artinya doa ini ada kaitannya dengan satu peristiwa, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbedaan keduanya terlihat jelas ya dalam dua hadis yang bisa kita lihat ya. Hadis tentang datangnya seorang hamba pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, mendekatlah." Maka hamba tadi mendekat, lalu Allah menurunkan tabir penutup. Ya, dan bertanya padanya, apa kamu ingat dosa ini? Kita diperlihatkan dosa-dosa kita. Apakah kamu ingat dosa itu? Ya, dan ini menunjukkan bahwa bekas dosa itu masih ada dalam catatan amal. Lalu hamba itu menjawab, iya masih ingat ya Rob. Hamba tadi mengira akan binasa. Lalu Allah berfirman, aku telah tutupi dosamu di dunia. Dan hari ini aku memberikan ampunan atas dosa untukmu. Dan inilah maghfirah. Jadi maghfirah itu dosa kita ditutupi, diampuni, tapi dosa itu masih ada. Nanti dibukakan di akhirat. Sementara afuwun, ya, Allah akan berfirman di akhirat, di hari kiamat, pada orang yang telah dimaafkan. Wahai fulan, sesungguhnya aku telah ridho kepadamu karena perbuatanmu di dunia. Aku telah ridho kepadamu dan memaafkanmu. Maka pergilah dan masuk ke dalam surga. Yang mendapatkan afuwun itu tidak dibuka lagi dosanya di akhirat. Sudah masuk surga langsung saja. Itu yang mendapatkan afuwun. Tapi yang mendapatkan maghfirah di stop dulu. Ini loh daftar kesalahanmu. Dicek ngakui apa tidak. Supaya ketahuan yang lamis istighfarnya sama yang benar-benar ikhlas.
Karena ada orang yang istighfarnya lamis, Pak. Istighfar tapi maksiat jalan terus, kan ada. Itu bedanya di situ, Pak. Yang afun sudah masuk surga, nggak usah hisap-hisapan lagi lah gitu. Tapi yang ini ya, yang maghfirah ini, dia dibukakan lagi. Ngakui apa tidak dia? Ya, maka Bapak Ibu, al-afu adalah apa yang didapatkan hamba pada hari kiamat saat Allah berfirman, wa yambaku, berangan-anganlah dan beringinkanlah, maka sungguhnya aku telah mengampunimu, maka tidaklah engkau berangan-angan terhadap sesuatu kecuali aku berikan kepadamu. Ya, inilah makna daripada afuwun, ya. Maka kita bisa mempraktekkan. Ya, kalau kita mau memaafkan orang ya sudah. Ya. Kadang-kadang memang untuk orang tertentu memaafkan itu tidak untuk melupakan, tapi insya Allah itu melapangkan, ya Pak ya. Tidak untuk melupakan, tapi bisa untuk melapangkan ke depannya. Gitu nggih? Kita sampai jam 6 toh Pak? Sudah cukup, jangan lama-lama. Wong Pak nambah ya ora metu-metu, sing Pak ditambah ke opo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih ada ya, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Ini kan hari kerja ini ya. Saya juga lagi rapat terus dari kemarin, tidak selesai-selesai persiapan pembukaan program S2 Unikal 3 fakultas, hukum, ekonomi dan pendidikan. Monggo nanti yang mau S2 ya silakan. Yang programnya tidak ada di UMPP gitu. Kalau yang ada di UMPP ya silakan ke UMPP. Kita seduluran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah tanggal 28 kita mantung ya Pak. Nggih Pak. Insya Allah tanggal 28 besok hari Jumat ya, kita akan mantu Pak. Mohon doa restunya. Anak lanang kita sing ganteng dhewe gitu ya, itu akan mantu. Dan mudah-mudahan prosesnya lancar ya. Prosesnya lancar, mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga rumah tangganya nanti sakinah. Ibu-ibu kasih dukungan nggih, doanya nggih. Nggih, oh, biar tapi saya nggak akan ngasih tahu siapa yang akan menikah ya. Yang jelas bukan saya. Kalau Pak Mirwan mungkin, saya nggak tahu. Saya kira itu, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.